Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Beliau tinggal di daerah Baalbek yang kini dikenal sebagai wilayah Libanon. Nabi Ilyas diutus kepada kaum Bani Israel untuk menyerukan tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Yang kaum Bani Israel menyebut dengan berhala Baal. Meskipun sebelumnya telah menerima banyak nabi, tetapi kaum Bani Israel tetap saja kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas resah dengan keadaan kaum Bani Israel yang semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas takut jika kaumnya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak segera bertaubat. Tahun demi tahun berlalu dan hal yang ditakutkan Nabi Ilyas terjadi. Allah kemudian mengirimkan peringatan berupa kemarau yang begitu panjang. Hujan tidak turun selama bertahun-tahun, sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan di wilayah mereka. Tanaman padi, jagung, dan gandum yang mereka tanam mati karena kekeringan yang begitu panjang. Nabi Ilyas menjelaskan bahwa azab tersebut adalah akibat dari dosa-dosa mereka atas penyembahan berhala. Nabi Ilyas kemudian mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampun agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu hanya sedikit yang mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kaum yang masih menyembah Baal. Banyak juga kaum yang masih berfoya-foya dengan harta-harta mereka dan masih saja melakukan kemaksiatan. Dengan adanya kekeringan itu, kemudian kaum yang masih menyembah Baal mempercayai bahwa jika dilakukan ritual penyembahan kepada Baal, hujan akan turun kembali dan kekeringan akan hilang dan kekeringan akan berganti dengan kesuburan. Selama 3 tahun berlalu, para penyembah Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa dengan tujuan agar hujan turun kembali. Namun, apa saja yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Melihat kaum Bani Israel yang terus melakukan ritual,
Nabi Ilyas kemudian berdoa, di tengah orang-orang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Setelah Nabi Ilyas berdoa, tak berapa lama hujan turun dengan sangat deras. Kaum Bani Israel yang melihat mukjizat ini, kemudian banyak yang percaya dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada pula kaum yang masih membangkang. Kaum tersebut malah menuduh jika Nabi Yunus menggunakan ilmu sihir. Kaum yang tak terima kemudian mengejar Nabi Ilyas dengan tujuan untuk menangkap dan dihukum nantinya. Dengan sekuat tenaga, Nabi Ilyas melarikan diri dari kejaran kaum Bani Israel. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor burung untuk menemani, memberi makan dan minum bagi Nabi Ilyas selama Nabi Ilyas di dalam persembunyiannya. Tak disangka para penyembah Baal dari kaum Bani Israel mengetahui tempat persembunyian Nabi Ilyas. Mereka ingin menangkap dan membunuh Nabi Ilyas. Ketika kaum Bani Israel berangkat menuju tempat persembunyian Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat yang membuat kaum Bani Israel yang ingkar meninggal dunia karena gempa bumi tersebut. Nabi Ilyas setelah menjalankan tugas kenabiannya, Nabi Ilyas kemudian diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia. Hingga saat ini, banyak yang meyakini bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Pelajaran dari kisah Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas menunjukkan bahwa dakwah tauhid adalah tugas utama setiap nabi. Nabi Ilyas menghadapi penolakan yang keras dari kaumnya, tetapi beliau tetap sabar dan konsisten dalam menyerukan kebenaran. Kisah Nabi Ilyas mengingatkan manusia bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Kekeringan yang menimpa kaum Bani Israel menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan agar manusia kembali kepadanya sebelum azab yang lebih besar datang.